maka kiai saya kemarin titip pesan, yang jadi pemimpin, jadi kepala desa, kepala desa yang ahli ibadah. Tapi kalau umpamanya kok susah jadi kepala desa, cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilaksanakan, zakat mal silahkan ngalir, cukup jadi kepala desa, jujur, adil, amanah. Yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah ben pakai Haji Mukhtar baik. Yang ahli torekoh, yang ahli tirakat, yang ahli riyadhah ben Kiai Haji Muridan Mangon. Jadi kepala desa cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan, wis wetok. Gak usah neka-neka, biar sholat sunnah Pak Kiai mawon sing lakoni, puasa sunnah ben Pak Kiai bae sing lakoni. Jadi pemimpin cukup begitu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan, dah cukup. Itu luar biasa bonafit. Betul Bu? Betul Bu? Beda pilihan itu hal wajar. Jangankan masyarakat Bantar Dawa, kelapa satu tundun saja beda, udah wajar. Namanya kelapa satu tundun, anak kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabung, para maning kelapa gerbudeg. Di dalam Adhkarun Nawawi dijelaskan siapa orangnya. Di dalam masjid kok sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 orang itu tadi ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maaf nih, terkadang banyak ibu-ibu habis sholat jamaah ngelutik sebelah. Nah, cek kemarin no dapat arisan muslimatan saha. Kadang bapak-bapak habis sholat ngelutik yang sebelah, Kang Daud kangen diri Kak. Tanpa kita sadari itu termasuk ngobrol babagan duniawi. Maka kenapa masjid musola surau kita di tanah Jawa memang disiapkan ayat teras dan serambitna, adalah untuk meminimalisir ketika ayat kegiatan di masjid ngobrol di serambitnya, di terasnya. Contoh musyawarah untuk pengajian hari ini, bendahara pastikan laporan sama seluruh kepanitiaan. Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Kuwu, ya saya sebagai bendahara hendak melaporkan kegiatan besok yang akan terlaksana ngundang mumpuni. Panggungna minta dibayar 2.500.000, orjennya plus vokalisnya minta 3.500.000 umpama. Tendanya minta cukup 2 juta wae, karena yang sebagian katanya 500-nya nggak usah, hitung-hitung buat sodako jariah. Terus snacknya entah usah mikir snack, muslimat fatayat insya Allah mau urunan KB, setiap kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangganya bawa 10 bungkusan KB. Nah ini sudah dianggarkan semua, tapi lupa nih amplop mumpuni belum disiapin. Itu sudah termasuk cerita babagan duniawi. Maka kenapa masjid kita Masya Allah Al-Ikhlas ini sudah dibangun atas dasar keikhlasan warga masyarakat. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, ngelakonin sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, untuk takut kepada siapa-siapapun, takutnya hanya dumateng Gusti Allah. Ini hapunten, kira-kira bahasana mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Campur Kiai. Masya Allah, berarti ayah orang Jawa, ayah orang Sunda.
Ngomong Sunda orang Jawa paham, ngomong Jawa orang Sunda pun paham. Masya Allah, berkahna orang Bantar Dawa, warga masyarakatnya guyup rukun kabeh. Sepisan maning tepuk tangan dulu buat panitia Bantar Dawa, luar biasa. No kepanasan, moga-moga segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. No duduk calik nasa ayah-ayah, moga-moga panjenengan sadaya nah rawuh di dia majelis, mudah-mudahan kabar rahmat oge barokah kabeh. Allahumma Allahumma. Ini kalau kepanasan begini ngajinya sampai jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 5? Jam 5 sore? Masya Allah. Emangnya orang Bantar Sari kalau sholat asar jam berapa? Hah? Setengah genap. Ya Allah. Kebiasaan orang Bantar Dawa begitu. Kalau keluar ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Hatur nuhun Pak Babinsa. Luar biasa Pak Babinsa, karena sebelahnya adalah kesepuan kepanasan. Pak Babinsa ikhlas langsung menggeser kursinya. Terima kasih Pak Babinsa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Beliau memberikan contoh yang begitu baik. Menghormati kesepuan. Bentar saya baca dadanya dulu. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dari tadi Pak Tentara duduk di sebelahnya Pak Haji sambil senyum terus. Ngajinya ikhlas banget Kiai. Sampai Pak Tentara duduknya saja sambil sholawatan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak Tentara. Wah, tepuk tangan dulu dong Mas Muni. Tadi ada yang bisik-bisik pas saya naik ke panggung ini. Bapak-bapak bilang, mumpuni kok nggak centil kayak biasanya ya. Ada yang bisik-bisik begitu. Ya maaf, kemarin habis ditegur sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil Bu. Katanya bapak saya kalau kecentilan takut bapak-bapak ikut ngaji nanti malam nggak bisa tidur. Sebenarnya saya juga udah agak mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Yang gorora lenje ora yake. Pakai jamaah maksudnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18 ini dibagi jadi dua golongan. Memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisinya. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil, yang susah adalah memakmurkannya. Betul Pak? Masjid mewah, magrong-magrong, maghrib pasti petengan. Barengan nasi ngazan, bocah cilik gurung sunatan. Kan karunya atuh. Bujang kemana? Nah, maka yang lagi rame ketimbang kita ribut masalah toa masjid, mari kita belajar bagaimana akhlak kita sebagai orang Islam memakmurkan masjid kita. Betul Kiai? Kita orang Islam jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita hoax yang kita orang awam saja belum tahu.
maka kita mari belajar bareng-bareng biar masyarakat Indonesia adem. Setuju? Setuju. Sepakat? Mau cerita Rojabiah bulannya udah Sya'ban. Nyuruh panjenengan puasa sunnah Rojab udah kelewatan. Tapi kan masuk Sya'ban, nggih Bu nggih. Mau puasa Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 silahkan. Mau cari nisfu Sya'bannya aja tanggal 15 monggo. Mau puasa sebulan suntuk sunnah juga nggak apa-apa. Tapi jangan kebalik. Jangan sampai kita mengutamakan sunnah tapi malah menyepelekan yang wajib, itu pun tidak baik, suatu kesalahan. Mari sekarang kita belajar sedikit eling-kinelingan. Kemarin saya baru ditegur oleh kiai saya. Banyak masyarakat terkadang sudah mampu memakmurkan masjid tapi lupa nggak ngajak tetangga sebelah. Bu, Assalamualaikum. Barang siapa masuk ke dalam masjid, di dalam kitab Nasaihul Ibad kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Umpama mumpuni saya cuma mau ikut pengajian rutin, saya nggak punya wudhu, bagaimana? Maka kalau nggak punya wudhu dan nggak sempat untuk berwudhu, maka panjenengan sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 4 kali berarti kurang 3. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau lupa belum ngelakonin sholat tahiyatul masjid, bisa diganti bacaan baqiyatus sholihah 4 kali. Dan masih dalam keterangan kitab Adhkarun Nawawi, siapa orangnya masuk ke dalam masjid kok sampai nyanyi-nyanyi ngelagu nyuara babagan duniawi, bukan sholawatan. Tapi kalau di dalam masjid yang boleh adalah sholawatan, ngajak itu pas lagi puji-pujian. Maaf kalau orang Jawa bilang kiai, wonten mriki teh sinten puji-pujian kiai. Alhamdulillah luar biasa, karena salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah antara azan sampai iqomah, maka masjid kita ada puji-pujian. Itu boleh. Karena itu meningkatkan ketauhidan kita, ngajak masyarakat pada sholat jamaah. Boleh. Yang nggak boleh adalah nembang, nyanyi, ngelagu nyuara babagan duniawi. Barang siapa kok sampai nembang, bukan sholawat, bukan ngajak zikir di masjid, nembangnya nembang babagan duniawi, maka oleh Allah orang itu tadi maaf, mulutnya disobek-sobek. Ma'udzubillahimin. Berangkat ke masjid niat sholat jamaah, tapi bawa HP lupa nggak di silent. Ada orang telepon, bunyi nada deringnya dangdut koplo.
Inilah kenapa terkadang di masjid itu ada pengumuman gambar HP disilang. Itu mengingatkan Bapak Bang ngebatin, ya Allah mumpuni, beragama gak usah fanatik begitulah. Itu namanya ngancam orang mau berangkat ke masjid. Ini gak ngancam Pak, gak nakut-nakutin juga. Tapi artinya kalau di dalam masjid saja akhlak kita terjaga, berarti di luar masjid akhlak kita sama. Berarti sholatnya nggak hanya sekedar syariat. Kalau di luar masjid akhlak kita pun baik, berarti sholatnya sudah mampu membuat hati kita jiwa tenang, jiwanya bersih, jiwanya ikhlas. Karena berangkat ke masjid adabnya saja dijaga, di luar sholat akhlaknya tetap sholat insya Allah. Dan siapa orangnya berangkat ke masjid kok kehilangan sesuatu di masjid, maka nggak boleh dicari. Karena keterangan di dalam Adhkarun Nawawi, kehilangan barang di masjid kok malah dicari, malah sampai kapanpun itu barang tidak akan kembali. Contoh, kehilangan anting-anting di masjid, oper karpet dibuka, podium kabeh jubek, sampai diumumkan di toa masjid. Pengumuman kehilangan, tolong siapa saja yang membawa pulang sandalnya Pak Kiai Wagimin, kalau nggak sampai dikembalikan kualat mama. Itu malah lewi railok pamali. Karena memang kalau kehilangan sesuatu di masjid harus diikhlaskan saja, jangan sampai dicari pamali orailok, malah sampai kapanpun itu barang gak mungkin rezekinya balik maning. Na'udzubillahi min. Maka masjid kita, musola kita, mari sudah dibangun kantun dimakmurkan. Yang punya ilmu memakmurkan dengan ilmunya, jadi imam sholat, jadi DKM, jadi takbir masjid. Yang gak punya ilmu, kita orang awam ikut Pak Kiai, derek Pak Kiai, ikut memakmurkan masjid. Yang suaranya bagus silahkan jadi muadzin. Bu, assalamualaikum. Pojok sebelah sana, halo. Masih sadar? Masih. Alhamdulillah. Kebagian sana kapan gak nih? Kebagian, moga-moga berkah kabeh rezeki Bantar Dawa. Amin. Amin Allahumma. Amin. Pak Lurahnya berangkat gak nih? Malah calon lurah dari kepala desa sebelah. Betul? Oh, kepala desa sebelah ada. Calon kepala desa sini dua-duanya hadir datang? Alhamdulillah, ini keguyup rukunan. Maka kiai saya kemarin titip pesan, yang jadi pemimpin, jadi kepala desa, kepala desa yang ahli ibadah. Tapi kalau umpamanya kok susah jadi kepala desa, cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilaksanakan, zakat mal silahkan ngalir, cukup jadi kepala desa, jujur, adil, amanah. Yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah ben pakai Haji Mukhtar baik. Yang ahli torekoh, yang ahli tirakat, yang ahli riyadhah ben Kiai Haji Muridan Mangon. Jadi kepala desa cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan, wis wetok. Gak usah neka-neka, biar sholat sunnah Pak Kiai mawon sing lakoni, puasa sunnah ben Pak Kiai bae sing lakoni. Jadi pemimpin cukup begitu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan, dah cukup. Itu luar biasa bonafit. Betul Bu? Betul Bu? Beda pilihan itu hal wajar. Jangankan masyarakat Bantar Dawa, kelapa satu tundun saja beda, udah wajar. Namanya kelapa satu tundun, anak kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabung, para maning kelapa gerbudeg. Itu kelapa. Jangankan kelapa, anak satu rahim saja beda sifat.
kembar identik, malah tetangga saya Ninik karo Nunuk. Perempuan kembar identik, si Ninik beda sifat sama Nunuk. Si Ninik ternyata sekolahnya milih di sekolah negeri, si Nunuk milihnya di pesantren. Dari sejak kecil aja udah beda sifat. Si Ninik cita-citanya pengen jadi dokter, Nunuk kepengin jadi ustazah di pesantren. Karena orang tuanya sangat mendukung, alhamdulillah diijabah. Ninik bisa jadi dokter, Nunuk bisa jadi ustazah ngabdi di pesantren. Barang udah gadis, perawan, lebih beda sifatnya. Ternyata ayune leuwih ayu Ninik. Pinter Ninik sing dadi dokter Ninik, tapi saben anak bujang apel sing digoleti Nunuk bae. Bentar. Sampean teriak-teriak mesti salah paham. Ini lagi cerita Ninik Nunuk bocah kembar. Saya ulang ya. Ayune ayu Ninik, pinter Ninik, sing dadi dokter Ninik, tapi abenana bujang apel sing digoleti Nunuk Si Nunuk maksudnya. Kenapa si Nunuk yang dicari? Karena si Nunuk pinter agamanya. Karena memang memilih wanita itu kan lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Gak terlalu cantik, gak terlalu sugih, dan bukan keturunan orang yang ningrat, tapi yang dipilih karena agamanya. Mulanya sing digoleti si Nunuk. Panjenengan bae berangkat ngaji salah paham. Beda pilihan itu hal wajar. Maka seumpama di masyarakat di sini maaf punten, orang Nahdlatul Ulama mayoritas. Kok ada orang Muhammadiyah umpama non sewu nggih Kiai? Wajib kita saling menghormati. Kenapa beda pilihan? Ya memang udah jadi kersane Gusti Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menghendaki menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengenal. Ulah saking pun menika di masyarakat kita ada perbedaan khilafiyah pun nggih boten napa-napa. Contoh, kemarin menetapkan tanggal 1 Rajab saja beda-beda. Coba saya mau tanya nih orang Bantar Dawa, kemarin puasa tanggal 1 Rajab hari Rabu apa hari Kamis? Kan dalam satu desa aja ada yang Rabu, ada yang Kamis. Pusingnya persis kayak saya. Hari Rabu saya pikir tanggal 1 Rajab Kiai. Saya nggak menerima jadwal undangan sama sekali. Jadi saya mutlak dari pagi sampai sore saya soan dalam Kiai. Saya kepingin ngaji kitab khususnya kemuliaan bulan Rajab. Sehingga habis sholat duhur saya buka HP, kaget. Astagfirullahaladzim. Ternyata Istiqmal tanggal 1 Rajab hari Kamis guys. Udah terlanjur sahur, puasa udah dapat setengah hari, mau dibatalin eman-eman. Akhirnya saya bablasin kan sampai tong-tong belum maghrib. Bareng maghrib saya sambil buka puasa ngebatin, berarti aku mulai puasa sinang Jumatil Akhir. Ya nggak apa-apa sih, tetap ada petungnya, ada pahalanya. Masa iya aku is puasa Gusti Allah rawe pahalanya kebangetan. Batin saya akhirnya Rabu ya puasa, Kamis juga puasa. Maka panjenengan yang puasa nyari Rabu nggak apa-apa, yang puasa nyari Kamis nggak apa-apa. Wong sudah diniatkan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma amin. Yang namanya nandur kan mesti bakal ngunduh. Betul? Nandur bakal nandur bakal orang nandur kok ngunduh, mungkin anu nyolong. Wong nandur apik bakal panen apik, sing nandur elek aja ngarep-arep bisa panen apik. Wong sing lagi nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Nggih mboten? Kalau ada
ada orang nandur elek kepingin panen apik, niku sama saja dengan mengharapkan kambing mengeong. Gimana? Embe, si ibu masih salah paham nih. Begini ya Bu Sartina, yang semestinya kan kambing bunyinya mengembek, kucing bunyinya mengeong, gitu ya Bu? Emang semestinya begitu. Nandur apik panene apik, nandur elek panene elek, kan emang semestinya begitu. Lah kok ada orang nanam keburukan, nandur goreng kok kepingin panen apik? Kan pada baik mengharapkan kambing mengeong, itu nggak semestinya. Fungsi lagi nandur apik, baik kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Masa sih nandur elek kepingin panen apik? Maka panjenengan di sini jangan punya prinsip, punya prinsipnya lah. Aku wong Banjarsari kan adoh, masa sodakoh nang kene. Monggo ya wong Bantar Dawa sing nerima pahala, nggak mungkin begitu. Jenengan nandur sodakoh nang kene, sing panen nggih panjenengan. Panjenengan sodakoh nang desa liyane, sing panen ya panjenengan. Maka jangan heran ada orang Bantarsari Bantar Dawa nandur pari panen kecipir. Saya ulang. Ada orang Bantar Dawa nandur pari panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena sedurunge nandur pari wis nandur kecipir. Bahkan ada orang Bantarsari Bantar Dawa nembe cep nandur kecipir bisa langsung panen gedang. Soalnya sedurunge nandur kecipir anu wis nandur gedang. Akhirnya wayai panen terus. Kenapa? Nang Bantarsari sodako, nang Banjarsari kana sodako, nang masjid sodako, acara santunan melu sodako. Maka akhirnya pas wayai panen terus. Itu yang dimaksud in ahsantum li anfusikum. Bahkan Gusti Allah ngendikaken masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya suka nandur sodako, nandur wiji siji maka akan tukul pitu. Nandur wiji hiji tukulnya 7. Setelah tukul 7 setiap tangkai cabangnya 100. Masya Allah. 100 kali 7 berapa Bu? 700. Masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi wong-wong sing pada senang sedekah. Amin Allahumma amin. Anak tukang tandur nang Bantar Dawa. Anak sedina paling gede-gede nih bayarannya 60.000. Malah 40. Setengah hari 40.000. Anak tukang tandur setengah hari nang Bantar Dawa bayarannya 40.000 tapi sholat orang ketinggalan. Senang sodako, melu muslimatan, melu awe infak, fatayatan, melu jariyah. Maka akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule kowe nganti ireng kulite geseng nang sawar mbok sodako ya. Oh, kowe dina-dina dadi tukang tandur nang sawah arep ngundang mumpuni ya. Ya, ke Sartina, tambah rezekimu sing luwih akeh, usahamu lancar, anakmu soleh-solehah, kowe sehat panjang umur, adoh saking penyakit. Ke maning ana rezeki ngana garing go ngumpulan go mangkat kaji Sartina. Bahkan Sartina nganti ora sadar karena gara-gara seneng sedekah, nang ngendi seneng awe jariah, nang Bantarsari sedina hajatan 7 Sartina bisa kondangan kabeh. Padahal mung sekelas tukang tandur. Maka pengajian hari ini tanpa kesadaran sodakoh warga masyarakat Bantarsari nggak mungkin sesukses ini. Berarti teng Bantarsari langka wong pelit.
Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Maaf ya. Nek anak pengajian, wong pelit malah wedi. Wedi mbok kelong dunyane. Pelit, bakhil, betitil, kucren jelantir, kayu pil kudanil. Wong pelit, politike, ya Allah, ngegirisi banget bro. Wong pelit tuku toge nang pasar, toge seperempat harganya berapa bu? 4.000 toge. Ana wong pelit tuku toge ring warung, tuku nguja mung seprapat, mung tuku toge wungkul seprapat. Ning sengaja nggone tuku isuk-isuk duite atusan ewu. Padahal dheweke nyekel duit 5.000 pas, tapi sengaja duit atusan ewu tuku ning isuk-isuk ngujat tuku toge mung seprapat. Supaya apa? Supaya bakul toge ning ngomong, "Bu, es isuk langka jujule." Mana digawa bae ora apa-apa kadar seprapat 4.000 iki. Tuh politike wong pelit, Pak. Ngisuk kayak gue maning. Nganggo duit atusan gue maning. Ya Allah, sampai wong pelit tuku tahu banyak beli. Tahu nang warung kabeh sakabehane tahu dipenceti kabeh. Balik ke mana? Jadi nek Sampai bakule tahu takon ya Allah. Ki tahu dipenceti ben apa? Jebule lagi dipilih endi tahu sing paling lemu. Barang nemu tahu lemu warang urung tukene murung blindi. Dimasak bisa kenanggo seminggu. Di model masakan semur tahu, jadi apa nisuk mau nyiapna sega putih tempel ring tahu net tul ya Allah ya Karim. Tuh politiknya wong pelit bu. Nggo kesenangan awake dewek be eman-eman ngetokna duit, apalagi untuk sosial. Ya jelas orang mungkin ngetokna duit, maaf nih. Saya pernah punya pengalaman. Dulu pas saya tahun 2000, umur saya masih 5 tahun. Sampai tahun 2003 saya jadi bakul es lilin keliling plus pulau niki pangon kambing. Kambing embek saya 43 lanang kabeh. Sing wadon mung aku wungkul. Tapi aku duwe wedhuse. Aku sing ngangon. Tangan kiri megang gitik. Gitik itu apa ya? Pecut. Tangan kiri pegang pecut, yang kanan gendong tremos es. Mungkin kalau saya cerita nih sekarang banyak orang pada gak percaya karena lihatnya yang sekarang. Tapi kalau dulu panjenengan meriksani saya jadi bakul es plus pangon wedhus, kayaknya melas. Kenapa melas sama mumpuni? Soalnya saya sama tremos esnya lebih gede tremos saya. Jadi kalau habis pulang jualan es ini bekas di sini gagang tremos esnya. Dulu es saya sangat ramai dan laris karena tahun zaman 2000 masih langka, jarang orang punya kulkas. Sehingga es saya sangat primadona karena es saya lain daripada yang lain. Yang lain satu biji jualnya 100 perak, saya jualnya 200 perak. Kenapa malah yang mahal lebih laris? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa, dan tiap hari selalu ganti variannya, nggak sama. Jadi kalau umpama kemarin kok nggak habis, maka nggak saya jual lagi karena tiap hari bervariasi. Ada es kacang hijau, es kelapa muda, es degan, lajang, es gedang. Es gedang itu es cau, cara sini es cau. Lajeng yang paling jadi primadona es roti tawar dan es rujak bumbu kacang. Jadi es rujak bumbu kacang dikasih cabai, dilomboki, diuyai, dan itu larisnya luar biasa. Saya ingat ada orang pelit beli es saya dengan pakai politiknya. Jadi cucunya bilang, "Mbak, tuku esnya mumpuni mbak." Namanya bocah. "Untuk esnya mumpuni mbak, pengen es rujaknya mumpuni mbak." Tapi si nenek itu bilang di hadapan para pembeli pelanggan es saya, bilang begini, "Ora usah tuku esnya mumpuni, larang. Nah, rujak di es melekiki."
Saya translate ya ke Indonesia. Nggak usah beli esnya mumpuni, mahal. Ada es di rujak Mlakiki. Kalau Mlakiki di bahasa Indonesia agak susah tuh. Keflakikan. Jawa itu mah. Keflakikan itu kesedak, bikin keselak. Wong anu rujak dibikin es. Katanya bikin kesedak gitu kan. Sebagai seorang pedagang saya tertantang. Saya ambil es rujak saya berikan kepada cucunya. Saya bilang sama si nenek, "Mbah, ini es rujak buat cucu jenengan. Gak usah bayar, gratis biar cucu jenengan nyicipin." Barang aku ngomong kayak gitu, takwek naring putune, warang urung nini nih melu ngenyot. Itu model politiknya wong pelit. Dia beli sengaja nyidrani supaya digratisi. Jadi dia beli sengaja komentar pedas, komentar buruk supaya digratisi. Ada bakul ider nih kok, bakul ider sayur. Sengaja dheweke nggone ngomong mesti nyelek utak. Lah, tahu sakutil-kutil. Lagi ku regane 10.000, 2.500 bae ya, ana sekutil-kutil iki. Gitu tuh modelnya orang pelit. Maka orang pelit gak bisa ikut berorganisasi dan tidak mampu memajukan agamanya. Harap melu fatayatan, lara sih dah melu fatayat, jebule fatayat seragame tuku. Mundur ora sida. Dari melu muslimatan lara sih dah melu muslimatan, jebule muslimatan sekitik-sekitik dela-dela urun. Mundur ora sida. Dari tinggal ikut acara yasinan lah, rasida melu yasinan jebule sing kepanggonan yasinan melu awe wedang. Mung gede-gedene kelangan gula kopi teh diniati sedekah be maneman. Itu modele wong pelit. Maka panitia pengajian adalah orang-orang pilihan dan setiap orang yang berangkat ke pengajian adalah wong-wong sing pada senang sedekah. Bayangan, jalan rawuh ke sini kelong duit nggo tuku bensin, tuku cilok, tuku pentol, anaknya njaluk tuku balon, wis ngajine kepanasan, lemprakan ra keduman senek barangan. Kadang masih ditariki infak ikhlas. Itu enggak setiap orang ikut pengajian mau berkorban seperti itu. Maka orang yang ikut pengajian, panitia pengajian adalah orang-orang sing podo dermawan, berjuang tenggalan sing diridhoni Allah. Dan panitia pengajian mau berjuang bahkan kurangan apa bimel gelem nomboki. Itu panitia pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Sing keprok kulit duit 17 juta. Ziarah Mekah Madinah. Bisa jadi bapak haji bu hajah. Amin Allahumma. Tadi lagi cerita apa ya kok bisa ngebahas sampai orang pelit barangan ya bu. Begitu nih kalau ngaji, terkadang saking asiknya sampai apa baik dibahas. Kita kembali lagi kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi ketimbang kita ini rame bikin pasang story WhatsApp, menjelek-jelekan si A, menjelekan si B, ngaku paling benar sendiri. Mari kita belajar adab kita ketika kita melihat muadzin. Namanya toa masjid kan digunakan oleh muadzin untuk azan. Betul? Makanya ada ungkapan antara imam masjid dan muadzin, malah ternyata titelnya lebih utama muadzin. Mantep gak tuh muadzin? Mantep banget tuh. Antara imam sholat sama muadzinnya pak, itu lebih utama muadzin. Kenapa? Karena rata-rata muadzin azan dengan ikhlas, miliki jam 3 kurang seperempat. Ya Allah, biswaya sholat asar nih langsung berangkat ke masjid, nyetel toa azan, terpanggilnya karena keikhlasan. Tapi maaf, kalau imamnya masjid terkadang begini, ya Allah, awake mantan lagi pada lagi ya. Tapi wis dilantik, wis ditetepna jadi imam masjid. Orang imam ya, orang kepenak karo kaki wagimin. Kaki wagimin terus ngendikakan, duh Jan, wayahe panen,
Para ora salat jamaah wis dadi takmir masjid. Masa takmir masjid malah ora salat jamaah. Nah, di situ makanya ada satu ungkapan antara muadzin dan imam salat malah lebih utama muadzin. Maka muadzin itu nggak sembarangan, besok pun di akhirat dia tetap dapat bagian pahala. Contoh nih, panjenengan nggak cocok sama muadzin A umpama. Si muadzin A, tukang adanya, suaranya agak kurang bagus. Terkadang kita di rumah ngebatin, ya Allah suara ora petak. Ya kayak kuadzan jan fasih-fasih ora. Suarane syahdu ora adzan. Tapi kelak kita di akhirat, ini masih di Al-Qarun Nawawi, bahwa siapa saja yang mendengar suara adzan, baik dari kalangan manusia, jin, tumbuhan, hewan, batu, bahkan mik yang untuk adzan, kelak di akhirat dia akan bersaksi bahwa si A walaupun suaranya tidak bagus-bagus amat, tapi dia adalah muadzin. Tetap kita jadi bagian saksi. Suara ngurung gelem ganteni ora protes. Nih di masyarakat terkadang begitu. Maka akhlak adab kita ketika melihat muadzin ada doanya. Doa kita melihat muadzin, entah itu lagi mau azan ataupun ketemu di jalan, kita berdoa Allahumma ja'alna muflihina. Saya ulang, ketika kita lihat muadzin lagi lewat, kita berdoa Allahumma ja'alna muflihina. Artinya ya Allah, tolong jadikanlah kami semua, bukan cuma muadzinnya, tapi kami, berarti kita semuanya. Tolong jadikan kami semua ya Allah muflihina, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo. Bejo yang bagaimana? Bejo dunyane, bejo akhirate. Allahumma amin. Ketimbang ngurusin toa masjid, mending kita ngurusin muadzin. Bahkan umumnya kita kalau mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan jawabannya kita Allahu Akbar, gitu ya? Itu bagus banget tuh. Berarti kita sadar setiap saat kita ngucap asmane Gusti. Ini ada tambahan Pak, hanya sekedar tambahan. Mau dipakai silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Di dalam kitab I'anah Muttalibin, barang siapa yang mendengar kalimat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawabannya marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Amangko falahu alfa alfi hasanah, maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya bagi orang-orang yang ketika mendengar suara adzan Allahu Akbar, jawabannya marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya. Mau dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Saleman dan kedawan angel gune ngapalna. Ya Bu ya, ini cuma tambahan saja sih, tapi udah jadi kesepakatan para salafus soleh, para ulama, bahwa memang kalau mendengar adzan di dalam kitab I'anah Muttalibin, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya. Ada bapak-bapak di Bojongan ngebatin, angel temen ya dari wong Islam. Enggak Pak, enggak susah. Kenapa sih mumpuni kita kok orang Islam banyak banget aturannya? Iyalah banyak aturannya, orang banyak maunya. Kenapa banyak aturannya? Karena banyak maunya Pak. Setiap gerak kita beruntung jadi orang Islam anang ilmune. Wong mlaku benang ilmune kok. Mung saking pintere jenengan mlaku ora dipikir anu saking pintere. Ben ketinggal indah jalan pasti tangan lembean gentenan, tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang, yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalai mundur ke belakang. Mulane ketinggal indah. Tapi coba nanti pulang ngaji tangannya nggak ada yang mau ngalah, maju bareng Bu. Iki ya vampir lah. Yang melaku orang nganggo ilmu. Jangankan berjalan, ngomong nggak pakai ilmu. Oh,
yang dijak ngomong salah paham. Ngomong kelihatannya sepele kok, tapi kalau sedikit saja salah ngomong bisa berantakan umat. Contoh nih, maaf ya, ngomong pakai ilmu, walaupun ada suatu kata yang kasar, tapi kok ngomongnya pakai ilmu, pakai intonasi yang tepat, yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung. Contoh nih, maaf banget nih, Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Saya udah minta maaf tadi loh, ada kata-kata yang kasar. Tapi kalau hanya sekedar niatnya bertanyanya nadanya pakai ilmu, intonasi yang tepat, walaupun ada suatu kata yang kasar, yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung. Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Yang ditanya ngejawab, "I udu kok asune kono weta." Udah diingetin kalau ngingu asu disuruh dikencang tapi ora dikencang. Tadi jaga nang terase ngonku. Karena memang niatnya tanya dan bertanyanya pakai intonasi yang tepat dan pakai ilmu, yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung. Tapi kalau ngomong gak pakai ilmu, maka berantakan. Wis anak kata-kata sing kasar, gak pakai ilmu. Walaupun kalimatnya sama tapi nadanya beda, maka beda makna. Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Loh, kalimatnya sama persis loh, sama yang tadi saya contohkan. Cuma nadanya aja yang nggak pakai ilmu. Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Yang diajak ngomong tangannya langsung ngeper. Rika ngarani nyong. Gelut patu rame. Nah ini pentingnya kita pakai ilmu. Beruntung kita jadi orang Nahdlatul Ulama, bahwa hidup dengan seni akan indah, hidup dengan ibadah akan terarah. Di dalam orang Nahdlatul Ulama, doa yang susah pun gampang diapalin. Kenapa? Karena pakai seni. Contoh nih, Allahumma barik lana fi rojaba, Allahumma barik lana fi rojaba, wa sya'bana wa balighna ramadana, wa sya'bana wa balighna ramadana. Kenapa pakai lagu, pakai seni? Supaya gampang diapalin. Nggak pakai lagu juga nggak apa-apa, cuma banyak orang kebablasan kalau nggak pakai nada. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Ki dengar pangan. Ini orang Nahdlatul Ulama pakai nada, pakai lagu, supaya apa? Gampang diapalin, kan enak tuh. Ambil masak doa, Allahumma barik lana fi rojaba, wa sya'bana wa balighna ramadana, wa sya'bana wa balighna ramadana. Maka kita orang Nahdlatul Ulama punya prinsip, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau prinsipnya yang penting sholat, sholatnya belum mampu membentuk jiwa yang berkah, belum mampu membentuk hati yang lapang, belum mampu sholatnya ikhlas kalau hanya yang penting sholat. Tapi kalau sholat itu penting, maka sholatnya mampu membersihkan hati. Saking pentingnya sholat ini, bulan Sya'ban tetap kita rajaban. Loh, Rojabnya itu kan peringatan bagaimana pentingnya sholat. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan, as-sholatu ra'sul ibadah. Ra'sun guys, Ra'sun itu kepala, mustaka, sirah. Kenapa sholat digambarkan pentingnya kepala? Karena kepala adalah organ tubuh kita
kita yang sangat penting. Saking pentingnya kepala, orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan dengkul sekolah. Orang yang paling penting di desa, ada 2 orang di desa Bantar Dawa rebutan kepingin jadi kepala desa. Kepala desa bukan budel desa. Budel desa mau kepingin jadi kepala. Mereka penting banget tuh kepala. Saking pentingnya kita punya kepala, kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata tengah malam Pak Kiai Haji Mukhtar kerawuan tamu, aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka pintuna. Ternyata tamuna Pak Kiai. Maaf, kakinya buntung. Maaf, tangannya juga buntung karena maaf cacat dari sejak lahir, difabel, mohon maaf. Setelah Pak Kiai meriksanya ada tamu begitu merinding Pak Kiai, jangan-jangan ini walinya Gusti Allah. Akhirnya oleh Pak Kiai langsung dipersilakan masuk, bahkan diberi unjukan, dikasih daharan, bahkan dikasih sodakoan karena Pak Kiai Haji Mukhtar MWC yang sangat dermawan. Pak Kiai Haji Mukhtar dermawan apa enggak Pak? Dermawan. Coba saya ingetin nanti nambahin amplop apa enggak nih? Loh, namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Gimana Pak? Oh, calon kepala desa. Katanya calon kepala desa minta disinggung bentar dikit. Tadi saya dapat amanah Bapak. Ada beberapa amanah yang masuk kepada saya. Salah satunya adalah mumpuni tolong besok ngajinya yang netral terlebih dahulu, soalnya mobilnya agak panas gitu kan. Jadi kalau saya sebut incumbentnya saja udah jadi masalah, nanti amplop nggak sampai tangan saya malah repot. Bercanda Pak. Beliau kalau calon kepala desa, biar adil ya, biar adil Bu. Calon kepala desa Bantar Dawa ada berapa? Ada 2. Yang pertama siapa namanya? Bapak Dena Suparman. Yang kedua siapa? Abdullah. Bapak Saifullah. Pak Dena Suparman yang mana nih? Oh beliau yang lagi hamil 8 bulan setengah. Tuh kan kalau disinggung begitu saya mah nggak bisa. Kalau disinggung repot soalnya, bahaya. Baru awal aja udah 8 bulan setengah, pasti bilangnya macem-macem. Mbak Dena Suparman, alhamdulillah. Pak Saifullah datang nggak? Nggak datang, di belakang. Ya udah kebenaran banget malah Pak Dena Suparman nang ngarep dewek nang sebelah Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi pemimpin itu resikonya besar Pak Dena Suparman. Ada setan yang khusus menggoda kepala desa. Tuh kan, kalau disinggung repot lagi kan. Ini bukan nakut-nakutin, cuma ngasih tahu. Salahnya kepingin jadi kepala desa. Setan yang menggoda pemimpin namanya setan Akwan. Setan apaan Bu? Ih bukan bakwan. Dumira kebagian snack yang dipikir bakwan mulu. Akwan. Setan Akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Pemimpin bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, bukan pemimpin namanya, tapi ketempelan setan Akwan. Romokna Dena Suparman. Romokna Dena Suparman Saifullah barangan. Yang adil sekalian. Di tempat saya ada salah satu kabupaten namanya Kabupaten Kebumen. Di sana banyak terdapat, maaf sekali, kepala desa yang maaf begitu miskin. Jadi kepala desa tapi miskin. Karena memang mutlak hanya jujur
jujur, gaji dan bengkok sawahnya saja anu rawa Pak, orang bisa ditanduri. Betul. Berarti memang kalau ada pemimpin yang begitu sampai malam miskin, karena memang sebelum jadi kepala desa belum punya usaha apapun kok miskin, baik berarti jujur. Tapi kalau sebelum jadi kepala desa jadi pengusaha ya apa-apa. Berarti memang beliau sudah jadi pengusaha, kepingin mendedikasikan dirinya untuk ngabdi sama masyarakat. Jadi namanya kepala desa resikonya besar Pak Denny Suparman. Karena apa? Harus siap mental. Ada jalan bosok mesti sing di salana lurae. Harus siap mental itu terutama. Jangankan jalan yang butut. Maaf nih, ada gubuk reot pasti yang disalahin lurahnya duluan. Ada bansos kurang tepat sasar yang disalahin lurahnya duluan. Tuh kan, kalau disinggung jadi gelentrekan dawa. Repot nih. Bahkan kepala desa kudu siap mental. Anak randa babaran. Pasti yang disalahin lurahnya duluan. Jadi kepala desa itu mentalnya kudu kuat. Harus kuat riyadhah, kuat tirakat, kuat qiyamul lail. Kenapa? Pasti jam 3, jam 12 diketok rumahnya, jam 12 wengi diketok rumahnya nasi jaluk dianterin ke rumah sakit. Mano kepala desa pelayan bagi masyarakat kesel mangkat jujuk nap masyarakat yang lagi sakit di rumah sakit. Begitu tuh namanya jadi kepala desa. Es nanam. Bentar. Ini kita ceramah pengajian tidak akan menelanjangi siapapun. Tidak untuk menjelek-jelekan siapapun. Saya hanya kasih pirsa saja. Setiap manusia punya resiko. Jangankan yang punya jabatan, saya orang awam saja, orang biasa juga punya resiko. Panjenengan pun punya resiko. Maka mari kita saling pengertian saja. Jadi masyarakat utawa anak bansos kurang tepat sasaran, gak usah ribut rasa dengki. Umeh RT dulu RT tok sinapa bansos. Bentar. Sabar. Saya tidak akan membela satu ataupun yang lainnya, tapi saya di tengah-tengah. Begini Bu, terkadang ada ya orang umai gedongan tapi tetap nampak bansos BLT PKH umpama. Tuh kan, kalau dibahas begini nih, repot jadinya, panjang urusannya. Ada orang umai gedongan masih nampak BLT PKH. Terkadang begini, kita nggak bisa nyalahin Pak Kepala Desanya mutlak. Begini soalnya, dulu itu orang orang miskin, tapi ternyata salah satu anaknya kerja di luar negeri mampu ngebangunin rumahnya. Sedangkan dari daftar pusat masih tertulislah orang tidak mampu atau orang miskin, sehingga terkadang PKH BLT-nya masih jalan. Maka apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Mari kita bijaksana. Umpama nih, ada umahnya wis gedongan, udah punya pekerjaan nang luar negeri anaknya umpama, maka bilang sama RT-nya dong, bilang sama lurahnya, lurai maksudnya, biar gak tegang-tegang amat, kasihan dari tadi nunduk terus, udah mau nangis nih pada Nasuparman. Pak Lurah, saya emang gak terlalu sugih Pak Lurah, tapi alhamdulillah saya udah sedikit mampu. Kemarin udah dari sejak 3 tahun gara-gara corona saya nerima BLT sama PKH Pak Lurah. Tapi maaf, bukan saya nolak rezeki, manusia emang gak ada cukupnya Pak Lurah. Tapi tolong, ini bagiannya saya. Gimana? Bentar dulu. Ini makanya saya kasih tahu. Saya memang gak terlalu sugih, tapi tolong bagiannya saya, tolong berikan tuh anak jompo karo randa cilik anaknya si 5, tolong bagiannya saya diberikan sama orang itu tadi. Begitu. Berarti kan bukan salah kepala desanya. Ini tergantung kebijaksanaan masyarakatnya saja. Maaf nih, saya dengar pemerintah aja sudah utang berapa triliun lagi ke luar negeri hanya untuk ngurus yang kena dampak corona.
Padahal setiap elemen masyarakat kena dampak corona. Kita masih mending bu di desa, anak rajek-rajek gapurai sih bisa disayur. Soalnya gapuranya kita orang Sunda dari daun singkong, dari daun pare, daun muntul masih bisa disayur. Yang di kota bu pusing-pusing sampai stres, gangguan kejiwaan. Saking mumetnya musim corona begini. Nah ternyata digelontorkan dana dari pemerintah katanya untuk yang ngurusin kena dampak corona. Tapi kalau ada pejabat oknum yang udah korupsi sampai masyarakat kurang kebijaksanaan, mau bagaimana Indonesia makmur? Maka jadi kita masyarakat kudu bijaksana. Udah saya sampaikan begini, maka gentenan kalau memang yang kudu nerima bantuan, mari yang sudah kiranya cukup bilang sama Pak Lurah, kan lebih bijaksana, lebih lapang dada. Jangan bilang boro-boro, terserah, yang penting saya sudah menyampaikan begitu. Loh Pak Jokowi saja sampai ngurusi corona mumet banget bu. Indonesia itu dari ribuan pulau, ngurus corona di Indonesia gak setiap presiden bisa. Mulanya Pak Jokowi itu presiden paling gering sengalang dunia. Presiden era tau mangan. Jadi siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, ya terserah. Saya nggak ikut-ikutan. Yang terpenting kan kebijaksanaan kita masyarakat. Itu pentingnya ngaji. Kita ngasah kebijaksanaan kita ke lapang dadaan kita nih. Udah sholat, berarti di luar sholat akhlaknya kita tetap sholat. Maka mudah-mudahan jenengan bu, tahu di sini ikhlas gitu ya. Mudah-mudahan penghidupan kita walaupun cari duit sekarang susah banget bu, betul. Tapi Kanjeng Nabi kasih semangat sama kita nih. Ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia disuruh semangat golet barang sing manfaat. Wasta'in billah, kalau ketemu ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Dan yang terpenting pesan Nabi, wala ta'jiz, jangan males. Wala ta'jiz, aja beler. Wala ta'jiz, jangan kebluk, aja ngelalu, aja mau sekedar rebahan. Kepala rumah tangga mengarah para BLT karo PKH. Blompong, kedadar, kedodor, kelembara, kelemburuk, kayak petelasan kotor. Walaupun jadi bakul tahu, bakul es, bakul cilok, bakul pentol, bakul dolanan, beliau-beliau ini mulia derajatnya. Jenengan mung dinan-dinan nang sawah, betul nih? Betul Pak? Betul. Pantesan wong lanang Bantarsari dereng ireng-ireng kabeh. Tenang saja Pak, kulit hitam panjenengan kelak di akhirat buat saksi bersih rezekine wong Bantar Dawa. Amin Allahumma. Karena kata Nabi, semakin kasar kapal tangane manusia, tanda bersih rezeki manusia kuwi mau. Maka alhamdulillah Bapak walaupun hanya sebagai petani, sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah-meme gegeratus keringat banting tulang setengah mati, tapi sholat gak pernah ketinggalan, niku lebih mulia di mata Allah. Amin Allahumma. Maka jangan suka menyepelekan hal yang kelihatannya sepele. Karena wa'asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya sepele menurut kita belum tentu itu buruk buat kita, dan yang kelihatannya baik menurut kita belum tentu menyelamatkan kita. Maka jadi orang jangan suka menyepelekan sesuatu hal. Barangkali dari balang sepele itu malah ngangkat derajat kita. Contoh nih, tukang pengatur sound system nganggo kaos oblong, keraih memble, katok jine pensil ketat ngapret kayak lepet, mangkat ngaji oratus sembarangan. Kelihatan begitu sepele, maaf. Tapi ternyata 95% pengajian hari ini bisa sukses dan suara saya bisa didengar karena adanya wirelessnya pengatur sound system. Terbukti kan? Gak boleh kita menyepelekan hal yang kelihatannya sepele. Bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Contoh lagi nih, maaf, ana wong sodako pengajian urun cuma 10.000. Kadang batin, ya Allah,
sing diundang be mumpuni. Iki wong awe sodako kok 10.000. Jangan salah, 10.000 ini sangat berharga, bahkan bisa mungkin lebih gede maknanya ketimbang ana wong awe 500.000 tapi malah sengaja pamer. Ini ada cerita nih, bentar, jangan yang ngasih 10 gak usah bangga amat lah, sampai setitik bangga. Ada cerita, pengusaha tiap hari itu didatengin orang minta. Yang pertama minta ada dari keluarga besar mau nanggap pengajian, keluarga besar masjid. Karena beliau ngebatin, arep pengajian, ya nih saya ngasih sodakoh 2.500.000. Ternyata setelah pulang ada yang datang lagi. Ternyata yang datang dari yayasan anak yatim piatu. Sambil ngebatin, aduh niki sing aweh nanggo pengajian jane 2.500.000 dibagi lorong go yatim jane mandan pantes loh. Pasti ngebatin begitu. Tapi ngasih maning ya wis lah, tak wae 2 juta. Kari teka maning pembangunan musola, ngebatin lagi yang ngasih jan. Mikir 2 juta jane bisa dibagi loro. Pas musolane 1 juta, yatimnya 1 juta. Tapi tetap ngasih 1 juta maning. Umai lawangnya Arab ditutup, ternyata ada wong kaki-kaki pekrak-pekrok. Wingi wis kangkono jaluk, tapi ternyata gara-gara lawangnya Arab ditutup, tukang ngemise melas. Wis jaluk kari rumah kaya, harus jaluk maning isin. Akhirnya jaluk sama rumah di depannya pengusaha itu tadi. Ternyata lawangnya digedor-gedor nang pengemise, orang nasi ngejawab. Akhirnya pengusaha yang tadi dimintai sodakuan oleh banyak orang mau nutup lawang, tapi lihat pengemisnya itu gedor-gedor umah ngarep ora dibuka-buka nang lawang. Akhirnya sang pengusaha wis apal banget karo ke pengemis tetep diawe ke ngene ki tetep diawe. Rika wingi wis jaluk sekarang jaluk maning. Ya ora apa-apa lah. Kadar paling pengemis diwe 10.000 wis menang terus lunga. Tapi karena ternyata 10.000 karo pengemis lebih ikhlas ketimbang sing 2 juta 2.500.000 gedene, malah ternyata bisa diangkat derajat si pengusaha niku gara-gara aweh karo pengemis 10.000. Sing 2.500.000 ora kecatet malah. Nah, gara-gara 10.000 malah sing ketone barang sepele malah bisa ngangkat derajat. Itulah yang dimaksud bahwa Allah akan mengangkat derajat kita, bisa jadi dari wong-wong sing ketone kelihatan sepele. Maka jadi orang jangan suka menyepelekan sesuatu. Nih masyarakat kita desa Bantar Sari kayak ibarat lidi kalau orang Cilacap ngomong sada, cara sini apa? Bahasa Jawanya di sini sada, Sundanya naon ibu? Nyere. Sada. Nyere kalau cuman 1 wungkul buat nyapu ya nggak mungkin bisa. Betul bu? Sada nek nambung setunggal go nyapu ra bisa, walaupun seakas-akase sada, sekuat-kuatnya nyere, tapi kalau cuman hiji nggak bisa buat nyapu. Tapi kalau nyere dikumpulin bunyinya bukan nyere lagi tapi sapuere. Sapu nyere. Kalau di Jawa kan sada dikumpulan dijiret mau itu sada maning tapi tadi sapu ada. Saya kira sapu ere, sebelah sapu nyere. Sapu lidi kalau udah jadi sapu nyere, sada nek wis dadi sapu ada, jangankan latar, jalan sedawan-dawane jalan mampu dibersihkan oleh sapu ada. Betul. Masyarakat kita begitu, nyere. Sing suki sing ayu sing
duwe pangkat yang Pak Kiai, sing sugih, sing mancung, sing pesek, sing petani, sing pedagang, sing uli bangunan dijiret dadi siji, mampu mengadakan pengajian, maka nggak ada lagi yang sepele, tetep kabeh mulia derajate mung kowe Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kembali lagi tadi gara-gara apa ya? Oh iya, lagi ngebahas kepala desa. Gara-gara Pak calon kepala desa dari desa Pak Pasir Lawang ngelutik perutnya Pak Dena Suparman, katanya minta disinggung. Kalau disinggung panjang urusannya kedawan gagang. Padahal tadi lagi ngebahas kepala, yaitu digambarkan pentingnya sholat. Pak Kepala Desa Pak Dena Suparman ataupun desa dari Palangkaraya, ya Pasir Lawang, jauh banget dari Palangkaraya. Dari Pak Pasir Lawang kepala desa ataupun calon kepala desa di desa Bantardawa besok tanggal 27 Maret mudah-mudahan berlaksana dengan tidak ada halangan satu apa. 27 Maret kan ya, 27 Maret terlaksana dengan lancar dan guyup rukun, dan mudah-mudahan bisa luber apa jurdil apa kayak lah arane pemilu orang ngerti barangan. Sing penting terlaksana dengan lancar, siapapun yang jadi kepala desanya, mudah-mudahan masyarakat Bantardawa jadi masyarakat yang aman, damai, sejahtera, makmur dunia akhirat. Allahumma. As-sholatu rasul ibadah. Sholat itu digambarkan pentingnya kepala. Kepala, saking pentingnya kepala, kita masih disebut manusia sebab masih ayah kepalana. Tapi coba tengah malam pakai Haji Mukhtar yang cincinnya gedenya sakeong-keong, sebenarnya saya niat pengajian nggak terlalu centil-centil amat gitu ya. Jadi kalau lihat jadi apa-apa disinggung semua. Kiai. Tapi beda cerita, tengah malam Pak Haji Mukhtar kerawan tamu, aya nu ketok-ketok pintu, bareng dibuka lawange, ternyata tamunya Pak Haji Mukhtar sikile genep loro, tangannya juga lengkap dua, tapi tekan beheng kepalanya tak ayah. Kayak pintu langsung ditutup deui, jebret Pak Haji Mukhtar masuk ke dalam kamar terus ngelonin bantal guling nu bisa ngentut sambil bilang, "Bu, kayaknya tadi tamuna bukan manusia." "Hah, kok bisa Pak?" "Iya, karena tamuna kakinya genap dua, tangannya juga genap, kanan kiri ada, tapi diletakkan beheng sirai koranana." Berarti bukan manusia. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala. Maka manusia berangkat pengajian tapi nggak mau sholat jamaah, berarti manusia tanpa kepala. Ini kayak apa? Maka saking pentingnya sholat, jangan sampai kita menyepelekan sholat. Repote dadi petani, sholat terkadang lali, apa maning wayahe tandur, turung sholat diundur-undur. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi lurah,
jomblo sibuk ngejar masa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam ala Nabi Muhammad. Saya dari tadi udah gatel banget kepingin nutuk. Ya kalau nggak dibagiin kasihan. Di sini juga jauh-jauh diundang biar ngiringin sholawatan. Makasih ya Mas, makasih Ibu. Mudah-mudahan berkahnya sholawat tambah laris kosidahnya. Amin. Oh bukan kosidah ini. Oh apa band kepret. Tung 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 tung. Mudah-mudahan berkah sholawat tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Amin. Saking pentingnya sholat, jenengan uzur punya sakit, jenengan sakit tetap wajib melakoni sholat. Tapi karena Islam begitu bijaksana rahmatan lil alamin, karena sakit sholat sambil berdiri udah nggak kuat, silakan sholat sambil calik. Calik nasa ayah-ayah. Calik ente kuat, mangga sholatna sambil boboan, sambil tiduran, sambil sarenan, sambil turonan. Turonan nutu turu, sarean nutu sare. Tiduran bukan tidur, tapi masih dalam keadaan sadar. Sholat sambil tiduran tetap pakai gerakannya tangan. Tangan sudah tidak mampu digerakkan, maka sholatlah pakai bahasa isyarah kediping mata. Mata sudah tidak mampu digerakkan tapi pikiran masih sadar, jantung masih berdetak, sholatlah di dalam hati. Hati sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat, berarti kariti diumumna nang tua masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan Moisuk Camulu. Maka panjenengan dipun timbali memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka nggak boleh kita menyepelekan sholat. Orang yang sudah melaksanakan sholat, ketika sholat pasti kerasa nikmat. Dulu pas saya pertama kali umroh, saya itu kaget Pak, lihat orang Pakistan, ibu-ibu itu pakai baju muslimah, pakai celana, pakai baju sampai dengkul panjangnya. Tapi punten maaf, selendangnya buat jilbaban itu cuman dicantelin ke kuping sini, lebihannya itu buat diselamperin ke dada sini. Dan dia sholat. Saya ngebatin nih orang aliran apaan nih? Saya pikir nih aliran beda banget sama saya. Sampai saya datang ke Indonesia, saya pernah melihat orang sholat di sana setelah takbiratul ihram, tangannya itu nggak ada disedakepin ke orang, tapi setelah takbiratul ihram, tangannya di sebelah kanan kiri. Batin maning, oh, aliran sesat ya Pak ya. Batin saya begitu. Ternyata saya yang kurang ngaji. Ternyata memang yang terpenting larangan orang ketika setelah takbiratul ihram, yang dilarang adalah metengkelek. Ini nggak boleh. Ya bisa emang tangan di sini, tangan cuman begini ataupun seperti ini, boleh. Tapi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, ada salah satu kitab namanya Minhajul Qawim. Di dalam Minhajul Qawim, wong sedekap sholat itu nggak sembarangan. Ada ilmunya dan ada makna yang tersirat. Di dalam Minhajul Qawim, orang sedekap ketika sholat adalah jari jempol tangan kanan dan jari telunjuk, jari tengah ini melingkar di pergelangan tangan kita sebelah kiri begini. Ini yang benar ketika kita sedekap orang sholat. Ini kencengnya luar biasa. Ini kalau panjenengan nolongin orang yang kepleset jatuh, pastikan pegangnya begini. Gak mungkin cuman begini dong, tapi begini. Ini artinya kenceng banget Pak, di pergelangan tangan sebelah kiri begini. Karena maaf,
Setelah udah di pergelangan tangan udah ngegem begini, maka naruh tumpukan tangan ini gak di dada, gak di perut, tapi di bagian dada sebelah kiri bawah sini. Karena jantung hati kita itu gak di tengah sini, gak di perut sini, tapi ada di dada sebelah bagian bawah kiri sini. Artinya kencengnya iman kita ketika sholat, kita menjaga bersihnya hati di dalam dada meriki. Itu begitu artinya di dalam Minhajul Qawim. Mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sholat bertakbiratul ihram aja, metengkelek bela. Saya ini musafir, tiap hari sholatnya di masjid-masjid perjalanan. Pernah saya lihat orang mau cari soft sholat, masya Allah, maaf, memang betul niatnya mau ngelurusin sholat, tapi dia geraknya terlalu berlebih, nanti metotong gue gerak. Ya maaf punten, memang niatnya baik buat ngelurusin soft, tapi kalau terlalu banyak gerakan sampai carinya begini orang mandek, ini jadi sholatnya makruh. Bukan batal sih, cuma makruh. Ada lagi orang takbiratul ihram saking mantepnya guna takbiratul ihram kurang madep dhuwur. Allahu akbar. Kalau takbiratul ihramnya wajah sampai menghadap atas, makruh sholatnya. Memang nggak sampai mencapai tingkat batal niku mboten, tapi makruh sholatnya. Ada lagi yang unik. Saya pernah lihat orang ruku, wajahnya itu malah madep maring bokongnya sing ngarep begini. Sewarnane wong sholat. Ada yang bilang begini, lah mumpuni wong aku sholat 5 waktu tak lakoni ora ketinggalan, besok alhamdulillah kok. Iya sih, tapi mari kalau sudah kita mampu menjaga sholat, mari kita tetap ngaji walaupun udah tua, walaupun udah terbiasa sholat, mari kita jaga sholat kita sampai madhepe kuaring ngarep pas lagi ruku, makruh juga hukumnya. Maka pentingnya kita ngaji sama Pak Kiai supaya kita nggak salah paham, sholatnya terjaga. Orang mampu menjaga sholatnya maka akan dijaga oleh Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, masuk ke tanggal 5 Sya'ban. Alhamdulillah. Tidak hanya sampai Sya'ban, sampai Ramadan dan seterusnya, dan ketemu Ramadan tahun depan dan depannya lagi, kita diberikan keberkahan uripe. Allahumma amin. Tadi kan saya naik 2:30, ini udah jam 4 Bu. Kemarin kejadian di Banjarsari, saya itu pengajian belum sampai mencapai 30 menit saya disuruh turun. Banjarsari dekatnya Purwadadi. Iya Banjarsari sini Ciamis. Iya, panjenengan datang pas waktu itu. Datang, malah ada yang datang tuh. Saya baru pengajian 30 menit saya langsung disuruh turun Pak Babinsa. Pak Camat itu sampai datang bawa Kapolsek dan Ramil plus bawa tim kesehatan karo ambulans sewiwi-wiwi barang digawa. Saya agak ketar-ketir emang, saya juga kaget waktu itu. Malah saya pernah dimarahin sama salah satu Kapolsek, bilangnya begini, mumpuni kamu ini berangkat tinggal cuman berangkat ya. Ini kamu mengumpulkan banyak orang, jadi orang banyak berkerumun ini. Kamu ini harus ingat, kamu itu jebolan dari Indosiar, dari TV. Pasti yang banyak, yang datang banyak. Maka tolong, kamu harus bisa memilah dan memilih. Ya saya ngebilang, kalau saya pengajian cuma sekedar rutinan di masjid, bisa saya. Paling cuma 40 orang, bisa. Tapi kan kasihan bunyai kampung jobe dicabut nang nyong. Berarti joget di rebut nang mumpuni. Saya ini milihnya pengajian-pengajian yang akbar supaya Pak Kiai kampung tetap jalan. Nek nyong pengajian akbar ya dibuat, pengajian rutinan ya dibuat. Kasihan Pak Kiai Haji Mukhtar gak ada job. Iya kan? Iya kan Pak Kiai.
Jadi punten maaf, bukan saya pilih-pilih itu tidak. Tapi memang kalau pengajian kok ibaratnya saya ditempatkan di dalam masjid. Tadi sudah disampaikan di Adhkar Nawawi, KB masuk ke dalam masjid niatnya pengajian, tapi nggak ambil wudhu, nggak punya wudhu, dan masuk KB masukkan, khawatirnya malah kita nggak pakai adab maksud masjid. Maka kenapa kalau saya pengajian, kalau pengajian akbar yang datang kan banyak begini, ada ibu-ibu yang maaf lagi uzur, lagi halangan, tetap bisa pengajian, nggak masuk ke dalam masjid, masih bisa duduk, malah duduknya praktis. Maka kita saling menjaga saja seperti itu. Ketika pengajian kok nggak dapat izin, nggak mungkin saya maksa panitia. Terkadang ada panitia yang bohongin saya, Pak, katanya udah dapat izin dari kecamatan. Ternyata setelah saya datang, ternyata malah camatnya bilang nggak izin terlebih dahulu sama kecamatan. Kan saya jadi si malakama, Pak, udah berangkat pengajian baru 30 menit disuruh turun. Ya walaupun saya ngiri tenaga, tapi kan saya bingung, harap tertampannya amplope ceramah baru 30 menit nggak diterima emang itu kan Jawa Barat. Ya makanya pengajian itu kan harus saling ikhlasnya. Kalau ada yang terpaksa, bahkan ada yang tidak ridho, kan juga bahaya. Maka kita kalau pengajian, saya kalau panitianya belum dapat izin, saya nggak berani berangkat. Jadi pasti saya tanya terlebih dahulu, udah dapat izin apa belum, suratnya mana. Karena sering sekali sudah berangkat dari perjalanan, udah tinggal nyampenya saja langsung saya disuruh balik. Sering kejadian. Kemarin di Ungaran Semarang, udah berangkat sampai lokasi disuruh pulang. Terus kemarin lagi di Lampung saja, saya pengajian sampai Lampung kemarin 5 hari nggak pulang. Ada 7 lokasi pengajian, yang satu sudah digagalkan di Lampung, yang satunya lagi di Kabupaten Mesuji udah sampai lokasi mau digagalin, Pak. Akhirnya dari kebijaksanaan panitia, yang udah vaksin boleh masuk ke lokasi pengajian, yang belum vaksin gak boleh pengajian. Jadi akhirnya kita saling bijaksana, mestinya begini. Dan alhamdulillah semakin hari kita ikhtiar berjuang, berdoa bersama untuk menjaga kesehatan. Sekarang berangkat kemana-mana sudah gak perlu antigen dan PCR. Alhamdulillah ya Allah, sudah ada hilalnya. Corona udah gak betah di Indonesia. Soalnya udah deket sama Ramadan, Ibu. Kita udah kangen Ramadan, kepingin tarawih dengan tenang, ya Bu ya? Kepingin kita khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Kita silaturahmi ketika Syawal, keluarga pulang dari kota. Udah kangen banget seperti itu. Udah hampir 3 tahun. Hampir ini dua kali Syawal berarti keluarga kita di kota nggak bisa pulang. Tapi hari ini insya Allah atas berkat perjuangan dan ikhtiar kita semua warga Indonesia, Corona hilang minggat saking Indonesia. Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita harus efisien waktu, Bu. Udah naik 2:30 jam 4, nanti nggak kebagian sholat asar gimana? Saya yang nanggung dosanya sampean gara-gara ngajinya kepanjangan. Tapi hari ini panitianya begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita. Masjid Jami Al-Ikhlas mampu meramukan calon-calon kepala desanya dengan guyup, rukun dan tertib, dan pendukungnya pun tidak ada yang kisruh, sami bijaksana, dan tidak ada yang berbeda pendapat terus orang wawan. Boten kami guyup rukun KB. Mudah-mudahan kita warga masyarakat Bantar Dawa Jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, umur yang manfaat yang barokah, diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, jadi keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, menjadi keluarga yang ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Saha orang na berangkat ngaji belum dipimpin doa, gugupan uwe ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu, sudah goyonan cerita ngalor ngidul ngetan ngulon. Mari kita tutup dengan hikmat, dengan nanti akan mengaminkan doa yang dipimpin langsung oleh
Bapak Kiai Haji Muridan, Nabotene Bapak Kiai Haji Mokhtar. Insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Romo Kiai Haji Muridan untuk rasa takdim kita santri kepada para masyayikh ataupun dari Imam Masjid Al-Ikhlas. Semoga Pak Kiai Haji Muridan insyaallah ngapunten untuk rasa tabarukan kita ngalah barokah, minta syahadah doa kepada para masyayikh dan guru-guru kita dengan hikmat kita mengambilkan doa yang akan dipimpin oleh akhin al-kiram Romo Kiai Haji Muridan. Semoga dari saya terima kasih pemerintah Desa Bantar Dawa yang sudah memberikan izin pengajian hari ini. Terima kasih bapak-bapak calon kepala desa yang telah hadir. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat panjang diijabah oleh Gusti Allah, niatan yang baik, hasil maqasidana menjadikan kepemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma. Dan mudah-mudahan panjenengan nanti setelah doa pulang dengan tidak ada lawan suatu apa kondur kantilu jeung witodolir kali saking sami kula menapa saged pinanggih liwatan ing sanes majelis. Terima kasih Bapak Babinsa mewakili Forkom Pincang Kecamatan Purwadadi, Romo Kiai Haji Mokhtar ingkang sampun wakili MBC matur sembah sangat sedaya keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas saking kalau sekali kalapatan kipapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Haji Muridan. Sumangga shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, Pak Kiai Haji Abdul Manan Sumangga. Kalangsari Pesantren Pamulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asraya min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawwil umurana wa sahih al-sadana wa nawwir qulubana wa hassin akhlaqana wa kasir arzaqana wa sabit imanana wa islamana wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tasba'u wa min du'ain la yusajabu. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna min ahli syarri wa dharri. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqna wa iyyahum warzuqna birahum wa wafiqna wa iyyahum warzuqna birahum. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
walil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam